menjadi kebutuhan dasar setiap warga. Tapi di sisi yang lain, Jakarta sedang menghadapi tantangan yang besar. Selama bertahun-tahun, penggunaan air tanah menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di ibu kota. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta bersama Pamjaya terus mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan air perpipaan. Pertanyaannya, apakah Jakarta benar-benar siap meninggalkan ketergantungan pada air tanah? Dan seberapa siap Pamjaya melayani kebutuhan air bersih seluruh warga Jakarta? Kita bahas langsung di Ngobrol Tengah Hari. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Arief Nasruddin. Beliau adalah Direktur Utama Pamjaya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, sekaligus juga jawab pertanyaan saya yang tadi soal apa ya yang kemudian jadi concern dari Pamjaya di Ngobrol Tengah Hari. Halo Pak Arief, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di Ngobrol Tengah Hari kali ini. Ya. Kita akan ngobrol nih, tapi mungkin yang paling pertama yang masih anget-anget nih ya, di Juni 2026 saat ada puluhan ribu pelanggan, kemudian ada gangguan pasokan air, dan itu sampai 45 kelurahan ya Pak yang kemudian terdampak. Nah sebetulnya apa sih Pak, memang warga sudah tahu nih mengaitkan dengan gangguan listrik katanya gitu. Kronologi utamanya seperti apa Pak? Iya, jadi memang pertama itu kejadian memang karena memang listrik ya. Karena memang sebenarnya power yang saat ini diandalkan oleh PAM itu memang benar-benar murni dari PLN. Sementara genset itu memang kita kapasitasnya tidak semua yang kita cover. Jadi ada beberapa titik pompa power yang memang itu membutuhkan power yang tidak bisa diambil dari genset. Secara otomatis pastinya akan kemudian terganggu dan itu harus dilakukan perawatan karena memang sekali lagi dari PLN sendiri memang ini bagian khusus untuk segera dilakukan. Karena kalau enggak itu akan akibatnya malah lebih parah. Nah ini yang kemudian kita sampaikan sama pelanggan dalam 1-2 hari kita sampaikan sebelum kejadian kemudian nanti kita akan mematikan air, itu kita sudah memberikan early warning systemnya kepada pelanggan untuk menyiapkan tampungan-tampungan air. Tapi alhamdulillah sih kemarin sebenarnya nggak terlalu lama ya. Jadi dari prediksinya 2 hari bahkan itu sehari aja kita nggak sudah lebih dari sudah recovery. Jadi matinya kalau nggak salah cuma hanya 6 jam. Gitu. Jadi memang karena pipa Jakarta itu panjang, jadi memang recovery untuk air sampai lagi ke rumah itu membutuhkan waktu sebenarnya harusnya cuma hanya 3 jam. Tapi karena pipanya makin panjang, jadi ini kurang lebih akan mengcover kurang lebih 6 jam. Wajar jika bertahap pada saat itu ya Pak ya untuk recovery-nya. Nah artinya memang kalau tadi Bapak katakan genset belum bisa nih mengcover sendiri begitu ya Pak. Untuk selanjutnya nih ada jaminan nggak Pak? Wah ini nggak akan terjadi lagi nih, atau memang antara untuk menyalurkan atau mengalirkan air itu butuh kerjasama di berbagai macam pihak, bukan Pamjaya aja ya Pak? PLN menyampaikan memang ini dari selama 20 tahun lebih ya. Gardu yang khusus buat PAM itu tidak dilakukan atau dilakukannya memang harus ada penggantian kemarin. Jadi sebenarnya kalau itu sudah diganti, beberapa yang sudah diganti baik juga di Pejombongan 1, 2 bahkan buaran kemarin. Harusnya tidak akan ada lagi. Genset itu hanya membackup beberapa alternatif ketika memang perlu hal-hal yang sifatnya ringan. Dan itu benar-benar sih nggak kejadian lagi ya. Karena memang kalau pakai gensetnya nggak punya kapasitas yang sebesar itu. Karena kita listriknya besar sekali kapasitasnya. Nah itu dia warga Jakarta dapat jawaban kan ya. Nah tapi ada juga nih di luar dari gangguan kemarin ya Pak. Ini juga jadi tantangan nih untuk Jakarta saya yakin soal penurunan muka tanah. Nah katanya nih air tanah itu jadi salah satu faktor penyebab. 12 cm katanya per tahun ya Pak penurunan muka tanah di Jakarta. Paling pinggir lokasi dekat pantai itu sudah angkanya segitu. Wah itu dia. Artinya kan ini warga Jakarta juga sudah harus memetakan juga nih, saya yakin juga Pamjaya sudah cukup memetakan ya soalnya nih. Artinya nih Pak, menurut Bapak kontribusinya sebesar apa sih Pak penggunaan air tanah berlebihan terus menerus dengan penurunan muka tanah yang juga ini terus menerus nanti pada akhirnya? Iya. Jadi untuk masyarakat nih, pasti saya yakin juga banyak yang belajar tentang bumi ya dan isinya. Air itu membran.
Air di bumi itu, dalam bumi itu membran. Jadi membrannya bumi untuk membuat muka tanah, permukaannya itu terjaga. Ya. Jadi kalau kemudian kita mengambil air tanahnya berlebihan, otomatis akan membuat turunnya permukaan tanah. Nah, memang yang sangat disayangkan di Jakarta, air perpipaannya memang belum selesai. Jadi backfire-nya sebenarnya ke PAM, Mbak. Jadi ya ini memang mau nggak mau sekian, kita usia PAM ini udah 103 tahun ya. Ya. Jadi memang cakupannya waktu saya pertama kali masuk di PAM itu baru angkanya 60-an%. Sekarang sih alhamdulillah sudah 82% ya. Jadi Betul. kita cepat kerjanya, recovery-nya cepat. 2009 kita harus 100%. Yang terpenting sebenarnya dari baik itu rumah tangga, baik itu kemudian industri atau gedung vertikal, terutama industri dan gedung vertikal, biasanya itu sudah ada area zobat namanya, zona bebas air tanah. Ya. Harusnya mereka nggak boleh lagi menggunakan Air tanah. Jadi kalau memang memerlukan volumemetrik air yang memang disesuaikan, hubungi kami PAM Jaya. Jadi untuk yang rumah juga sama sebenarnya. Kalau memang sudah selesai, pipanisasi sudah masuk, sebaiknya menggunakan air pipa. Karena kalau di PAM itu mengolah air sungai, bukan melakukan ekstraksi atau eksploitasi air tanah. Jadi itu yang membedakan. Nah, itu dia. Artinya warga Jakarta juga harus tahu nih, wilayahnya kira-kira terdampak atau yang cukup ekstrim nggak sih bisa mengalami penurunan muka tanah? Ada nggak pemetaannya, Pak? Wilayah mana yang rawan? Pemetaannya ada. Sebenarnya saya mau menunjukkan ada di map. Di layar kita nih ada map gitu ya, di comment center. Itu saya akan informasikan sebenarnya barat sama utara Jakarta. Itu signifikan penurunannya. Barat. Tapi kalau seluruh Jakarta, ketika kemudian selatan nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu dampaknya akan tetap ke utara sama barat dan kemudian ke Jakarta. Jadi kan soalnya ini rem ya. Betul. Jadi turunan tanah Jakarta tuh bukan berarti kemudian flat ya. Jadi semakin juga dieksploitasi, diambil airnya, air tanahnya, secara otomatis akan mengurangi juga Jakarta Utara itu makin turun. Nah, kayaknya cocok nih Pak, kalau misalnya kita lihat langsung di pemetaannya Jakarta kali ya Pak. Betul. Sekalian juga kita mau tahu juga ya, sejauh ini tadi Bapak bilang targetnya kan sudah 80% nyambungan pipa. Nah artinya menuju 100% mana-mana wilayah lagi nih yang masih belum ya. Mari Pak di comment center ya Pak. Boleh di comment center. Oke. Ini ya Pak ya? Nah ini. Jakarta tuh floodnya tuh ada 3 jenis, 3 sumber yang membuat itu jadi flood, jadi banjir gitu ya. Pertama dari rob, yang permukaan tanah Jakartanya makin menurun karena eksploitasi air tanah. Itu pertama. Yang kedua itu dari hujan lokal. Yang ada di Jakarta langsung hujan lokal. Yang ketiga kiriman dari daerah sekitar, dari dataran tinggi. Dan itu yang kemudian akhirnya Jakarta jadi mangkoknya banjir nih jadinya gitu. Nah salah satu untuk mempercepat itu adalah pipanisasinya selesai. Dan kami menghimbau, walaupun nantinya ada Perdasma mudah-mudahan ada ini ya. Jadi mereka nggak boleh lagi kalau sudah ada daerah area zobat, zona bebas air tanah yang tadi saya jelaskan, nggak boleh lagi tuh menggunakan air tanah. Pak, gitu. Kalau kita bicara soal targetnya nih Pak, target pipa tersambung 100% di Jakarta. Artinya juga berkaitan dengan banyak hal ya, mutu, kualitas dan lain-lain. Saya tahu bahwa progresnya signifikan banget nih. Dari 60% sekarang sudah 80%. Berapa juta pelanggan Pak berarti? Sekarang sudah 1,2 juta atau hampir 9 juta jiwa. Wow, itu dia, coba dilihat nih, browsing hampir lagi ya. Juta jiwa. Warga Jakarta ada berapa juta jiwa nih? Artinya kan 80% tinggal sedikit lagi. Warga Jakarta 10,8 juta pagi hari ya. 20% lagi nih, dikit malam lagi. Malam hari. Pagi harinya tuh karena ada pekerja dari luar Jakarta. Kurang lebih kalau yang siang itu 14 jutaan. Tapi kalau malam harinya itu 10,8 juta. Yang menetap memang di yang Jakarta menetap di Jakarta. Artinya kan tinggal sedikit lagi. Apa nih Pak yang jadi prioritas
pada saat penyaluran bicara soal target lah Pak, 100% perpipaan Jakarta? Jadi skala prioritasnya memang saat ini pipanisasi kita belum sampai. Tapi saya sampaikan ke masyarakat bahwasanya perintah atau arahan dari Pak Gubernur kami 2029 segera diselesaikan. 2029 targetnya. Segera diselesaikan 100% pelayanan. Oke. Wilayah mana Pak? Yang kalau dilihat dari sini nih ada yang memang belum tersambung atau yang jadi pembangunan utama, prioritasnya yang mana nih Pak? Jadi nih kalau mau lihat ini nih timur sama selatan nih. Timur, selatan, ini sini, ini yang belum nih. Ini yang merasa masih nyaman air tanahnya. Nah, itu. Nyaman air tanah karena tadi ya Pak, air payau kualitasnya masih belum berpengaruh. Tapi kalau ini dieksploitasi terus, dampaknya ke sini. Nah, gitu. itu. Jadi artinya warga Jakarta bisa datang dong Pak ke kantor Pamjaya ini ya, untuk kalau misalnya sudah tahu nih, ini wilayah saya sudah zobat, tapi saya kok masih pakai air tanah nih. Mendengarkan berita ini artinya bisa difasilitasi ya Pak sama Pamjaya atau curhat dulu kali ya. Curhat dulu keluhannya seperti apa. Tim kami nggak cuma hanya kerja 1 kali 24 jam. Wah, ini memantau. Kita along the years semuanya standby. Seperti mungkin di comment center ini nggak pernah mati. Dan yang menggerakkannya ini, monitornya itu tetap dari tim kami. Arahan dari beliau kepada kami semuanya jajaran, baik OPD-nya ataupun BUMD-nya. Oke, terakhir nih Pak Arief, sebelum kita closing ya, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk semua warga Jakarta, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga atau mungkin bisnis, untuk bisa migrasi, mendengar diskusi kita tadi? Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara kita, selain sosialisasi kita yang lainnya memang kita juga lakukan. Oke, terima kasih Pak Arief sudah berbincang bersama kami di Ngobrol Tengah Hari. Terima kasih Mbak, sudah dibantu juga sosialisasinya nih. Iya, artinya kita dukung ya untuk bisa 100% target perpipaan. Dan tadi dikatakan Pamjaya siap atau tidak nih pada saat masyarakat berbondong-bondong migrasi. Siap berarti ya Pak ya? Tinggal kita laksanakan nih. Jadi intinya nih warga Jakarta, air itu bukan cuma sekedar kebutuhan sehari-hari ya Pak. Tapi untuk Jakarta sendiri ini berhubungan sama pembangunan kota, berhubungan sama gimana masa depan lingkungannya, plus juga berhubungan sama kualitas hidup warga Jakarta. Pertanyaan untuk warga Jakarta yang sekarang lagi nonton ya, pertanyaannya apakah Jakarta sudah benar-benar siap nih untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya pindah dari air tanah ke air perpipaan? Jawab ya di kolom komentar ya. Kalau sekarang saya Daniel Akhri menutup dulu Ngobrol Tengah Hari kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.